Halo, ketemu lagi di Creativit A&M Aniswas dan Maya Yuniska. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan sahabat saya Mira Prihartini dan juga beberapa desainer di kantornya. Bagaimana sih dan apa sih tips kalau kita ingin mendesain kamar anak? Ini banyak ilmunya nih, kita langsung dengarkan Mira yuk. Semoga manfaat ya. Hai Mir, apa kabar Mira? Saya masih pakai ini terus nih. Biar karena Mira nggak pakai, sekarang saya harus pakai ya nggak? Karena masih pandemi, nggak apa-apa. Dan kalian masih inget lah wajahku, udah pasti ya kan? Tuh, matanya aja masih inget ya nggak? Tuh. Oke, kita akan berbagi dengan Mira. Mira adalah seorang desainer interior profesional, teman saya dari FSD ITB, dan kita akan berbagi bagaimana dunia kerja dia mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan dunia anak, itu kan ya? Di antaranya nih maksudnya. Jadi kita mengangkat topik tentang space untuk anak, kamar tidur, ruang bermain anak, dan semuanya berhubungan dengan anak. Karena kita nggak bisa menghindari desain itu berhubungan dengan psikologis, betul nggak? Ya, dan itu jangan sampai salah karena anak ada kriteria umur ya Mir. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung dengarkan dari temanku Mira Prihartini. Oke Mir, silakan Mir. Action. Jadi seperti yang Anis barusan bilang, interior designer itu mempunyai tugas, mempunyai pekerjaan bagaimana membuat ambience suatu ruang yang akhirnya akan berdampak pada psikologis pengguna ruangan itu. Nah, di sini kita akan bicara mengenai space area anak. Jadi interior itu macam-macam. Kita bicara macam-macam project, kita bicara macam-macam area yang didesain. Nah, sekarang khusus bagaimana kita mendesain space untuk anak-anak. Nah, pertama yang harus diperhatikan bahwa space itu tujuannya untuk apa? Apakah sebagai kamar? Apakah sebagai ruang belajar anak? Apakah sebagai area bermain anak? Apakah sebagai macam-macam sebenarnya? Desain ruangan untuk anak sendiri kita harus memperhatikan yang utama adalah kriteria umur. Jadi apakah anak baby itu desainnya akan berbeda dengan kalau kita mendesain untuk anak remaja atau kita mendesain untuk anak kecil antara umur 3 tahun sampai 10 tahun. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Untuk baby, contohnya ya, warna kita sebisa mungkin yang tidak menyilaukan mata, yang memberi energi positif ke bayi, yang membuat suasana menjadi hatinya menjadi cheerful ya. Jadi kita nggak mungkin menggunakan warna-warna tua, menggunakan warna-warna kelam, cahaya yang redup untuk di kamar baby. Ya karena apa? Karena itu berdampak untuk psikologis bayi. Seperti itu. Terus kids itu kira-kira balita ya. Balita bawah 5 tahun. Itu harus yang cheerful. Karena apa? Karena pada saat umur segitu anak-anak itu harus ibaratnya dirangsang supaya mata dirangsang, perabanya dirangsang. Jadi kita mendesain sebisa mungkin yang membuat semua indera perangsang dia itu bisa bekerja dengan baik. Jadi interior design itu bukan hanya mendesain tanpa memikirkan hal-hal seperti itu. Itu penting banget. Sekarang teenage itu biasanya dia beranjak dewasa seperti orang dewasa, tapi dia masih ada unsur kekanak-kanakannya.
Jadi kadang-kadang misalnya kalau anak laki-laki pengen yang kamar yang ada hidden roomnya, kadang-kadang pengen bunk bed bunk bed itu untuk apa? Untuk area bermain dia sebenarnya. Jadi yang memang membuat dia itu lebih menjadi kreatif. Nah, selain umur tadi jenis kelamin. Jenis kelamin itu sangat berguna sebenarnya. Bukan berarti kalau yang namanya kamar perempuan atau ruangan untuk perempuan itu harus pink, laki-laki untuk biru gitu. Enggak seperti itu. Karena kita harus lihat konteks ruangan itu untuk apa. Dan kadang-kadang anak itu sudah mempunyai keinginan dalam arti saya sukanya warna ini. Nah, itu adalah keinginan anak, sifat anak yang bisa kita akomodir seperti itu ya. Jangan lupa untuk kamar anak itu yang juga harus diperhatikan selain estetis, selain masalah color scheme adalah kita harus memperhatikan safety. Safety dalam arti misalnya anak untuk di bawah umur balita, jangan ada bidang-bidang yang tajam. Jadi itu harus kita perhatikan. Jangan sampai kita naruh meja setinggi anak tajam, nah itu udah bahaya. Kita naruh hanging shelf tanpa memperhatikan tinggi hanging shelf tersebut. Itu satu. Terus ergonomis dalam arti semua perangkat di dalam ruang tersebut harus comfort untuk anak, ya kan? Apakah tempat duduknya, apakah mejanya, ergonomis. Jadi itu harus diperhatikan. Yang ketiga adalah mengenai kita harus memperhatikan tetap unsur kesehatan. Dalam arti cahaya harus cukup, sirkulasi udara harus cukup, jangan sampai ruangan anak karena mikir itu cuma untuk anak ditaruh ruangannya di paling ujung yang lembab. Jangan, justru anak itu harus dialokasikan di tempat yang terbuka, yang banyak cahaya. Kurang lebih seperti itu. Aduh Mir, baik banget sih, baik banget berbagi kepada kita semua ya guys, teman-teman Creativity TNM. Jadi mudah-mudahan nggak penasaran lagi ya dengan bagaimana mendesain kamar anak, karena Mira sudah banyak sekali berbagi kepada kita semua. Kalau cat juga nggak boleh yang beracun ya Mir? Nggak boleh, itu harus diperhatikan ya, itu safety ya. Terus kalau masalah listrik nih, kan kadang-kadang anak-anak main-main tuh Nah bener, jadi kalau listrik power outlet ya? Ya, saya ingat banget waktu kecil ya, itu stop kontak itu kan ada 2 lubang ya. Itu saya anak kecil, waktu itu masih kecil, ingat banget saya pengen tahu lubang itu kalau dimasukin sesuatu kayak apa. Dan saya bener-bener pakai gunting saya masukin tuh, dan kesetrum, untung nggak apa-apa. Nah itu tugasnya seorang desainer untuk memilih perangkat di dalam ruangan tersebut bagaimana yang aman. Sekarang kan ada ya yang namanya stop kontak, ada tutupnya. Nah itu jadi khusus buat ruangan anak itu harus diperhatikan. Contohnya. Thank you banget ya Mir. Semoga bermanfaat ya guys. Bye bye. Ya, semoga bermanfaat. Nah, contohnya ini adalah project kamar anak. Ini desainernya Kelly Ressler. Jadi warnanya itu kombinasinya benar-benar cerah, ya kan? Asik banget. Jadi nggak mungkin kamar anak itu kita buat membosankan. Nah ini kayak library kamar anak, ya, lucu banget. Nah terus contoh lainnya, misalnya, nih, gimana kamar anak itu ya colorful. Walaupun bukan berarti ruangan anak selalu harus colorful. Ini sebenarnya ada tujuannya, yaitu tadi merangsang semua indera yang ada pada seorang anak. Berarti ini juga warna itu hubungannya dengan meningkatkan kreativitas dan imajinasi, ya kan? Iya benar. Nah ini kalau ini contoh
kamar anak. Ini kayak teenager nih Amir. Ini udah teenage Dewasa. ya, udah dewasa. Ini sebenarnya bisa laki-laki, bisa perempuan, tapi komposisi kombinasi warnanya itu ini keren banget sebenarnya ya. Nah, ini dari seorang desainer. Nah, ini contoh so cute. Iya kan, komposisi warnanya depend tapi ya. Ini Girly pastinya girly untuk anak perempuan. Lucu loh. Nah, ini untuk anak cowoknya. Iya kan? Maksudnya benar-benar kita harus out of the box ya untuk mikirin ruangan untuk kamar anak sebenarnya. Halo teman-teman, kenalin lagi, saya Fergie. Saya sekarang bekerja sebagai freelance interior designer dan saya baru lulus dari Institut Teknologi Bandung jurusan desain interior pastinya. Nah, kalau ngomongin tentang kamar anak, menurut saya kamar anak ini adalah sesuatu yang sangat personal. Jadi bagaimanapun juga kita harus tahu nih si anak yang menjadi klien kita nantinya gendernya apa, usianya berapa. Dan selain hal-hal general tersebut, kita juga harus peduli terhadap interest dan juga hobi mereka nih. Kita harus tahu mereka hobinya apa ya. Misalkan mereka suka sepak bola atau mungkin mereka suka bermain boneka gitu. Jadi kita akan tahu nantinya ruangan itu akan didesain seperti apa dan akan didekorasi seperti apa. Kalau misalkan udah sesuai dengan kemauan dan minat mereka, pasti mereka akan senang dengan ruangan itu. Sekian tips dari saya. Terima kasih. Hai. Ketemu lagi dengan saya Dea Atika, lulusan Interior Design Trisakti angkatan 2015. Nah, di sini saya sering banget mengambil project yaitu untuk rumah tinggal. Nah, di rumah tinggal sendiri biasanya ada yaitu kamar anak. Nah, kamar anak ini nih cukup tricky karena anak sendiri kita kan bisa dibedain berdasarkan umur. Nah, setiap umur anak nih biasanya kemauannya beda, aktivitasnya beda, dan sifat anak-anak sendiri pun bermacam-macam gitu. Nah, jadi kita harus pinter-pinter berpikir bagaimana kita sebagai si anak tersebut, seperti itu. Tips dari saya dalam mendesain sebuah kamar anak, jangan lupa untuk mengajak anak-anak tersebut untuk menentukan keinginan mereka sehingga mereka senang dan bangga terhadap kamarnya mereka sendiri. Terima kasih. Halo, saya Pauline. Saya Anis. Pauline, cerita dong, sebagai salah satu staf di Mira Prihatini and Associate, kan Pauline juga ikut andil dalam melancarkan proses desain ya. Ya, Jadi kalau untuk urusan kamar anak gimana nih? untuk urusan kamar anak, untuk budgetingnya mungkin perlu hati-hati ya kalau untuk klien karena banyak banget sih varian. Jangan sampai rugi nanti ya, betul? Iya, Kak? betul. Kalau rugi berarti tanggung jawab Pauline juga ya? Itu adalah salah satu tips. Jadi dalam kita melakukan budgeting tentunya harus hati-hati. Dari mulai furniture, dinding, lantai, plafon, pernak-pernik ya kan? Yes, betul. Berarti suka jalan-jalan juga ya? Lihat-lihat material di mana-mana? Suka diajak sih. Oh, suka diajak. Karena gratis ya kalau diajak. Oke. Bercanda ya. Oke. Itulah tadi bagaimana saya berbagi kepada Anda bersama Pauline dan teman-teman desainer dan juga yang pasti Mira Prihatini. Bye bye.